Ya. Di sini siapa yang paling takabur? Takabur itu apa sih? Sifat sombong. Terus ria, takabur sendiri, ria sendiri. Jadi takabur itu kenapa? Merasa lebih kuat. Merasa lebih kuat. Terus merasa lebih hebat dan dirinya dari. Nah, di dalam buku sudah dijelaskan dua. Di sini siapa yang mau takabur? Takabur itu apa sih? Sifat sombong. Sifat sombong. Terus ria, takabur sendiri, ria sendiri. Jadi takabur itu Merasa lebih kuat. merasa lebih kuat. Terus merasa lebih hebat dan dirinya dari. Nah, di dalam buku sudah dijelaskan kalau takabur tadi seperti teman-teman kalian bilang yaitu sifat yang sombong, merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Di sini sudah dijelaskan takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Dari penjelasan di atas, kita sudah dapat dipahami kalau sifat orang yang takabur apa aja? Sombong. Nah, takabur itu adalah sombong. Sifatnya itu suka meremehkan orang lain, suka nggak mau mendengarkan omongan orang lain, suka merasa lebih. Itu adalah sifat orang Takabur. Nah, di sini sudah di buku sudah diterangkan dalam firman Allah yang berbunyi innal ladzina dzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sudah diterangkan dalam ayat tersebut kalau orang yang sombong itu langit pun tidak akan dibukakan. Nah, langit pun juga gak suka sama dia, sama orang-orang yang sombong tersebut, dan mereka pun juga akan mendapatkan balasan karena sifat yang sombong itu termasuk sifat yang jahat. Tadi ibu bilang sifatnya orang sombong apa aja? Tidak mau ngalah. Tidak mau ngalah, terus merasa lebih kuat, terus Suka merendahkan. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari lah? Contoh sifat orang yang sombong. Contohnya kayak meremehkan sesama teman, kayak aku bisa ini dia nggak bisa gitu. Bisa ini dia nggak bisa, seumpama gimana? Kalau di dalam kelas aja gimana? Kayak aku lebih pintar daripada dia. Lebih pintar daripada dia. Terus ada lagi yang berapa? 11. Ada lagi? Oh, sir. Ini ada lagi yang mau? Ada. Kak, kalau foto
13, sorry. Iya 13. Memamerkan sesuatu yang kita miliki yang orang lain tidak punya. Misal, kayak gimana? Nah, ini seumpama, ini loh aku punya HP iPhone 15 kan baru keluar. Ini loh aku punya iPhone 15, kamu gak punya apa Android kayak gini? Kameranya jelek, itu yang biasanya. Kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, apa Android itu udah gak zaman. Sekarang ini iPhone 15, ada akunnya setengah. Nah, itu adalah termasuk contoh Lalu di sini ada dampak negatif dari sifat takabur. Yang pertama apa? Dibenci Allah. Ya, orang sombong itu nggak dekat sama Allah ya. Jadi meskipun sebanyak apapun kebaikan misalkan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, tapi kalau sikap kita masih didasari oleh sifat sombong, itu Allah yang suka. Jadi nggak bisa sombong. Yang kedua apa? Banyak di masyarakat itu orang yang sombong itu dibenci. Dia mungkin banyak temannya karena apa? Karena dia itu mungkin kaya. Ya, jadi semata-mata orang tersebut berteman dengan orang tersebut karena kaya. Tapi sikap dia sombong, jadi banyak orang yang nggak suka seperti itu ya. Lalu yang ketiga apa? Benci dan memperoleh dari memperoleh gaya kebenaran. Jadi apa ya? Hatinya itu keras, terkunci. Jadi dia itu nggak akan menghiraukan perkataan orang-orang di luar sana meskipun mengatakan dia itu sombong. Jadi misalkan nih ada seseorang, dia itu sering menyombongkan diri. Nah ada pula lah yang menasehatinya di sini. Tapi sama orang itu nggak diterima karena apa? Karena emang hatinya sudah terkunci. Hatinya itu sudah dikuasai oleh setan. Jadi sulit yang mau memperoleh nasihat baik dari sesama temannya. Kalaupun bisa itu paling nanti tunggu apa? Nunggu hidayah. Dapat musibah biasanya ya baru dapat hidayah. Itu pun meskipun dapat musibah belum tentu orang itu mau berubah. Lalu yang keempat mendapatkan bagaimana ya? Bukan hanya di dunia mungkin bahwa aku kaya bisa beli ini itu. Di dunia dia tenang-tenang aja dengan sifatnya. Yang mungkin ada sebagian yang membenci tapi dia itu bodoh amat. Gak mau mendengarkan nasihat orang lain. Tapi di akhirat siksaannya lebih pedih. Ya. Jadi apa ya? Gak ada yang namanya orang sombong itu di akhirat itu bakal hidup dengan bahagia. Ya. Lalu yang keempat dimasukkan dalam neraka. Pastinya karena sombong itu adalah temannya setan. Temannya oleh setan. Jadi otomatis masuknya ke dalam neraka. Bukan juga ya. Lalu cara menghindari sikap takabur itu gimana? Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Ya, tapi kalau orang itu nggak dapat teguran, nggak mungkin bisa menyadari semua itu. Lalu yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Sama semua itu tergantung mereka. Mereka itu kalau sudah tertutup hatinya, kalau sudah ada yang ganjal, maksudnya ada hal yang membuat dia itu mau berubah, pasti dia itu nanti akan menyadari bahwa emang hidup di dunia ini tidak sementara, hanya sementara. Yang kekal hanya siapa? Allah. Allah. Lalu yang kita berusaha selalu memperbaiki orang lain. Jadi orang itu harus selalu menghargai orang lain. Maksudnya gimana? Ya udah misalkan orang itu baik, tapi kalian itu kalau orang saya mau iya, tapi kalian itu nggak mau kayak menganggap dia itu baik dan nggak menghargai kebaikannya dia sama kalian. Misalkan ada seseorang
Tadi teman-teman sudah tahu tidak nakabur itu apa? Tahu. Sudah sombong. Rasa lebih kuat. Kira-kira di sini ada nggak sih yang suka bertakabur? Tadi seperti yang Ibu bilang, ciri-ciri orang takabur itu seperti apa? Sudah. Ya, kemudian apa lagi? Suka berjengkel. Apa lagi? Ya, oke. Nah, sekarang ya, kakak sudah jawabannya paham ya, Rek ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya. Oh iya, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dari penjelasan tadi, soal persoalan takabur, mungkin kalian ada pertanyaan tentang takabur? Tidak ada. Kenapa? Paham tak? Paham. Paham Allah. Insya Allah itu antara paham dan tidak. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Oke, mungkin sekarang kita tuh nonton film Ren. Nah, film ini yang berkaitan dengan takabur besar. Ya. Di sini kami sudah menyiapkan bahan media pembelajaran buat kalian, yaitu sebuah short film pendek ya. Nah, di sini karena materi kita hari ini tentang takabur atau sombong. Nah, film yang kita tayangkan berarti akan berkaitan dengan Orang yang sombong. Silakan kalian tonton film yang akan kami tayangkan, lalu siapkan kertas, kalian amati film ini menceritakan tentang apa sih. Lalu yang kedua, pesan moral apa yang dapat diambil dari film. Silakan keluarkan kertas, kasih nama dan kelas. Kalian amati filmnya, lalu kalian tulis film ini menceritakan tentang kisah apa sih, tentang sifatnya bagaimana, lalu dan pesan moralnya seperti apa. Gak usah banyak-banyak, satu paragraf saja. Jangan lama-lama sama absennya ya. Dan kelasnya. Mau ikut ya, Bapak? Tanggal 25 September 2023 hari Senin. Sudah ya, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, sekarang Ibu minta jangan ada yang bersuara ya. Simak filmnya baik-baik, soalnya
Kita sama-sama ya. Kalian di mana? Ya udah cepetan dong, aku udah kesampaian nih. Oke, cukup ya. Silakan kalian tulis film ini menceritakan tentang apa, lalu sertai semua apa yang bakal kalian ambil dari film ini. Cukup ya, cukup ya, cukup ya. Minimal 10 baris. 10 baris. 10 baris. Minimal. Ya. Pesan moral, Bre. Iya, pesan moral. Kalau mau nulis gimana enggak apa-apa, tapi nanti harus ada pesan moral. Kalau mau nulis gimana enggak apa-apa, tapi nanti harus ada pesan moral. Yang kalian harus Tahu pesan moral kan? Anak-anak
Iya.
Dari
yang sudah bisa kami sampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.